Oke, halo semuanya. Baik, ini kelanjutan dari video training Office Central. Ini yang bagian kedua, yaitu modul HRD ya. Jadi pada bagian pertama adalah video training Office Central tentang modul konfigurasi global. Dan untuk kali ini bagian kedua yaitu video tentang modul HRD. Baik, langsung saja kita ke sistemnya. Oke, untuk modul HRD di sini, pertama-tama yang harus kita setting adalah di tab menu konfigurasi ya. Oke, di tab menu konfigurasi ini bisa kita lihat dari atas sampai bawah sini. Di paling atas ada onboarding modul HRD. Nah, tab ini adalah fungsinya sebenarnya untuk pengaturan secara widget ya. Jadi step-stepnya sudah diarahkan oleh sistem. Namun kalau kita pengen atur manual, menurut kita pengennya mana dulu yang kita atur pun langsung saja lewat sini. Mana misalkan departemen kita langsung tambah. Oke, jabatan kita mau tambah apa aja gitu. Terus selanjutnya seperti itu juga. Oke, kita coba dulu aja ya yang onboarding modul HRD ini. Kita klik di sana. Oke, setelah kita klik akan tampil seperti ini ya, masih loading. Nah, seperti ini. Jadi apa saja yang kita ingin setting itu terlihat di sini. Oke. Di sini ada instruksi dan ini keterangan ya. Kita klik mulai sekarang di sini. Nah, di sini sudah terisi ya. Nah, kalau statusnya sudah oke artinya sudah terisi ya, karena memang yang punya saya ini sudah saya atur manual ya, jadi ditambah satu-satu gitu, nggak melewat onboarding ini. Tapi lebih mudahnya lewat ini, jadi kita tahu apa saja yang harus diatur di modul HRD ini gitu. Jadi kalau yang belum seperti ini contohnya, statusnya tertunda, tinggal kita setup di sini. Jadi deskripsinya di sini setup company's default time in out. Jadi kita belum setting time in time out ya di modul HRD. Jadi kita setting dulu untuk time in time out, jam keluar masuk kerja ya. Kita coba klik ya. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman untuk pengaturan jam masuk kerja dan jam keluar kerja. Oke, kita atur di sini, kita klik. Kita masuk kerja jam Indonesia itu biasa jam 8 ya, standarnya. Terus keluarnya jam 5. Oke, seperti itu, klik down. Kalau sudah, klik simpan di sini. Oke, kalau sudah seperti itu, kita lihat lagi onboarding. Sebenarnya kalau onboarding ini kita untuk memberitahukan kita bahwasanya apa saja sih yang harus disetting dalam modul ini gitu. Jadi kita bisa lihat di onboarding ini. Jadi kita nggak kebingungan ya, walaupun tanpa instruktur ya atau tanpa trainer. Jadi kita bisa langsung setting sendiri apa saja yang harus kita setting di modul ini. Nah, congratulations, you are done setting up. Oke. Nah, kalau kita contohnya nih, add department, kita klik tambah baru, itu akan diarahkan ke halaman penambahan departemen. Jadi di situ kita bisa menambahkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita tambahkan. Nah, kalau kita sudah tambah, maka kita kembali ke daftar, maka akan diarahkan ke halaman list departemen. Oke, kita tambah biar kita tahu departemen yang barusan kita tambah gitu ya. Contoh departemen tes departemen deh. Ini contoh aja ya, tes departemen. Apa bahasa Inggris, departemen Indonesia aja.
Oke, untuk deskripsi ini opsional, bisa diisi ataupun dikosongkan, tidak masalah. Klik simpan di sini. Oke. Nanti kalau kita klik kembali ke daftar, nanti akan diarahkan ke list departemen yang sudah kita buat ya. Nah, disinilah tadi yang kita buat tadi nih, tes departemen. Nah, jadi tab ini itu akan menunjukkan kita apa saja yang harus kita setting. Tapi kalau kita tidak melihat ini pun nggak masalah, jadi kita lihat aja langsung di sini. Nah, tadi kan klik tambah departemen tadi ya, itu sama dengan kalau kita ke sini ke tab departemen, klik tambah, maka halamannya akan sama, diarahkan ke halaman untuk membuat departemen seperti ini. Nah, kalau kita pengen lihat ke listnya, dari sini pun sama, daftar departemen. Jadi kita lihat daftar departemen yang sudah ada gitu, yang sudah kita input. Nah, sama aja kurang lebih seperti ini. Oke ya. Nah, jadi semuanya harus disetting di dalam onboarding itu, ataupun satu-satu tidak masalah, langsung sama aja ya. Jadi kita cuma ingin tahu kalau lewat sini tuh apa saja yang harus disetting. Nah, kita lihatnya di sini. Kalau sudah oke semua di sini ya, kalau enggak kita coba setting satu-satu ya, jadi kita tahu apa saja yang harus kita setting. Oke, di sini departemen tadi sudah, terus time in time out sudah, add destination itu jabatan ya. Klik tambah, itu akan menuju ke halaman jabatan. Kita tes jabatan juga, karena di akun saya ini sudah banyak daftar jabatannya, jadi nanti tinggal pilih ketika kita menambah daftar karyawan. Oke, kita kembali aja ke menu onboarding. Nah, kalau pengen kembalinya ke sini lagi, kita klik kembalinya yang ini ya, tapi setelah itu kita refresh supaya dapat page yang baru. Kemudian add job classification, penggolongan kerja nih, tambah. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, yang sudah ada di akun saya ini cukup ini aja, eksekutif, non eksekutif. Nah, ini saya terlalu banyak menambahkan, jadi sebenarnya ini bisa dihapus. Nah, catatan kalau misalkan kita ingin menghapus apapun, entah itu jabatan, penggolongan kerja ataupun departemen, itu dengan syarat contoh kita menghapus penggolongan kerja ini dengan syarat penggolongan kerja ini tidak terkait dengan data karyawan. Jadi bisa dihapus. Misalkan ada data karyawan yang penggolongan kerjanya eksekutif yang huruf besar ini, nah ini tidak bisa dihapus nanti karena sudah terkait di data karyawan. Nah, caranya bagaimana? Kita edit dulu data karyawan itu, penggolongan kerjanya ke penggolongan kerja yang lain. Maka kalau misalkan sudah tidak ada data karyawan yang terkait di sini, itu bakal bisa dihapus. Begitu juga yang lainnya, jabatan, departemen, semuanya seperti itu. Nanti kita tunjukkan caranya bagaimana. Oke ya. Terus di sini job classification, add staff. Nah, add staff ini adalah untuk menambah staff baru. Nah, alangkah baiknya untuk menambah staff baru ini kita jangan lewat sini. Sebenarnya sama aja ya. Karena untuk menambahkan staff baru ini ada dua cara, dengan cara input satu-satu seperti ini ya. Kenapa saya sarankan jangan lewat situ? Karena itu disarankan satu-satu untuk inputnya gitu. Ya, ini input nama karyawannya siapa, NIK-nya berapa, nomor KTP-nya berapa. Nah, semua kolom yang berbintang merah nih, tanda merah nih, ini wajib diisi kecuali ini walaupun tidak dicentang pun tidak masalah. Ya, dan ini harus diisi sama ini disabled, dan ini tidak dicentang pun tidak masalah. Ada dua ya terkecualinya, ini dengan ini ya. Oke, kalau sudah diisi bisa unggah foto juga, klik choose file di sini. Kalau sudah masuk baru kita klik save ya, nanti akan otomatis tersimpan. Oke, nanti kita akan tunjukkan di tab menu karyawannya untuk menambah karyawan yang ada dua cara itu.
Nah, kita di sini ada add leave. Nah, add leave ini juga kita buat nanti di menu leave ya, menu cuti. Terus entitlement policy-nya juga kita akan buat di sana. Nah, ini sekaligus ini juga. Oke, langsung saja ya. Kita lihat. Jadi untuk tab konfigurasi ini kita yang paling penting harus setting itu adalah ini tadi, departemen, jabatan, penggolongan. Itu yang harus kita setting. Oke, kalau sudah kita setting, di sini sudah ada, maka kita pergi ke data karyawan di sini. Nah, di sini tab menu karyawan itu isinya adalah ada daftar karyawan, struktur organisasi, X monitor, XP monitor ya, ini expired monitor ya. Jadi ini untuk monitoring data karyawan, mana karyawan yang hampir habis kontraknya. Jadi nanti akan ditampilkan karyawan yang 30 hari lagi habis masa kontrak akan ditampilkan, dan karyawan yang sudah habis masa kontraknya juga akan ditampilkan. Nanti kita lihat. Ini dashboard turnover. Nah, ini untuk data karyawan yang lengkap. Ini beda dengan ini ya. Ini data karyawan lengkap. Kalau yang ini menampilkan data karyawan yang simple aja kalau yang ini. Nah, ini untuk tambah. Nah, tadi kalau kita dari onboarding itu klik tambah tadi sama dengan yang ini sebenarnya. Nah, yang impor ini adalah untuk mengimpor data karyawan. Kalau misalkan kita sudah punya banyak data karyawan di Excel, itu boleh kita impor melalui fitur ini. Dan ini detail karyawannya ya. Oke, untuk format impornya juga sudah tersedia di sistem di sini. Jadi harus mengikuti format impor yang sama yang sudah disediakan. Tidak bisa langsung mengimport menggunakan format sendiri ya. Kalau kita coba lihat di sini daftar karyawan, sebenarnya kalau Anda semua belum menginput data karyawan, kalau kita klik di sini itu pasti masih kosong sebenarnya. Di sini saya sudah input data karyawan banyak, jadi memang akan ditampilkan seperti ini. Gitu. Jadi memang paling pertama sekali adalah yang kita lihat itu di sini nih, data karyawan. Karena di situ sumbernya atau poinnya. Nah, kalau Anda pertama kali login ataupun register Office Central, pasti terdapat nama Anda sendiri di situ. Satu orang aja, itu nama Anda sendiri. Nah, di sini bagaimana cara menambahkannya? Ini klik tambah, maka akan diarahkan ke halaman yang tadi kita sudah lihat ya. Nah, ini kita tambah data karyawan. Nah, contohnya misalkan tes karyawan, NIK-nya berapa, ini nomor KTP-nya berapa, kita isi ya. Terus di sini tanggal bergabung, artinya tanggal dia bergabung dengan perusahaan. Nah, di sini supervisor ini sebenarnya lebih kepada atasannya siapa gitu ya. Karena ini tujuannya, fungsi supervisor di sini itu untuk membentuk struktur organisasi di sini. Nah, coba kita klik dan buka di tab baru ya. Ini dia. Nah, ini adalah struktur organisasi. Nah, kita lihat ini ada data Saiful nih. Ini dia paling atas karena dia jabatannya sebagai Chief Executive Officer. Nah, dia ini kolom ini, kolom supervisornya pasti kosong untuk data Saiful Anwar. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk yang data supervisornya kosong, pasti dia akan ada posisinya di atas. Saiful. Oke, kita klik ya, edit sini. Ataupun klik namanya langsung, maka kita bisa lihat rinciannya. Nah, di sini. Nah, supervisornya kosong, maka dia akan otomatis ada di atas di sini. Dan ini juga ada nama
Kayak nama Asep, Rahma, Priyatna, Setiawan ini supervisornya tidak diisi, makanya dia akan berada di atas posisinya sama dengan yang ini gitu. Makanya jadi ketika ngisi data karyawan itu pastikan kita isi dari atas dulu, dari orang paling atas dulu baru mulai ke bawah gitu. Dari mulai CEO ataupun direksi sampai karyawan paling bawah. Jadi supaya ketika kita input data karyawan itu datanya sudah ada. Jadi seperti ini contohnya. Kita mau input nih, tambah ya. Nah, kita tambah siapa namanya, di situ udah diisi. Terus supervisornya misalkan Saiful Anwar. Nah, klik Saiful Anwar. Tapi kalau misalkan supervisornya Andi misalkan, nah berhubung Andi ini belum kita input datanya, jadi kita nggak akan bisa cari di sini yang namanya Andi gitu. Jadi kenapa kita harus input dari atas dulu? Jadi supaya kita bisa langsung menginput supervisornya di sini. Jadi akan mempengaruhi kepada struktur organisasi di sini. Nah, seperti ini. Jadi akan otomatis membentuk seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat Firdaus di sini, dia pasti supervisornya adalah Saiful Anwar. Dan Hasti di sini pasti supervisornya di sini pasti Yogi. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita coba lihat Hasti ya. Kita lihat supervisornya. Hasti, kita cari Hasti, kita klik namanya pun boleh, nanti akan muncul detailnya. Cuman kalau di situ kita tidak bisa edit. Nah, kalau untuk edit data karyawan yang tadi saya tunjukin tadi, klik edit ya. Tampilannya seperti ini sama, cuman ini tidak bisa diedit. Nah, ini supervisornya adalah Yogi. Nah, makanya dia otomatis ada di bawah Yogi. Tuh. Nah, kalau yang Firdaus otomatis dia pasti supervisornya Saiful. Oke, sampai di sini paham ya fungsi dari supervisor di situ. Oke, kita coba tambah ya. Coba tambah satu data karyawan. Oke, kita lihat di sini karyawan yang berada di bawah Saiful itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kita coba tambah, apakah akan langsung ada di sini? Kita tes ya, biar enak tes karyawan. Tadi kita belum sempat save. Oke, tanggal bergabungnya hari ini, contoh kerjaan langsung, lokasi terkininya kita isi juga. Misalkan dia ada di kantor pusat Solusi Awani, contoh dia bukan orang cabang. Nah, di sini status pekerjaannya apa, permanen atau kontrak. Di sini departemen terkini. Nah, yang departemen tadi, yang ada tes departemen ya. Nah, tes departemen tadi sudah ada kan. Terus penggolongan terkini tadi kita nggak isi, contohlah taruh dia eksekutif. Jabatan terkini juga ada tes jabatan tadi kita isi. Nah, ya. Lembur, dia boleh lembur atau tidak? Kalau dia boleh lembur klik yes, kalau enggak no aja ya. Lalu di sini kita nggak perlu centang pun nggak masalah. Jenis kelaminnya dia misalkan male, sukunya misalkan ya lain-lain lah. Tanggal lahirnya misalkan ya tanggal lahir misalkan 90 contoh ya. Terus di sini agama. Sebenarnya ini untuk menggolongkan ya nanti. Jadi ketika kita pengen melihat karyawan kita yang dari suku Sunda nih siapa, jadi kita bisa lihat jadi untuk penempatan sebenarnya
atau ada hal-hal tertentu yang ingin kita filter. Menurut suku pun ada, menurut agama misalkan ada, menurut agama kita pengen kirim ucapan selamat lebaran atau selamat idul fitri kan, mungkin di situ kita bisa filter di situ menurut agama Islam contoh seperti itu. Terus di sini ada kebangsaan Indonesia ya, nikah atau tidak, single. Nah yang bawah ini opsional, bisa diisi ataupun dikosongkan, nggak masalah. Oke, kalau sudah kita klik simpan ya. Oh sorry, supervisornya belum kita isi. Oke, belum kita isi nih. Kita contohnya misalkan belum kita isi ya. Kita lihat di sini. Oke, ya harusnya ada di paling atas. Oh paling atas ini banyak sekali. Oke, di sini belum ada ya. Tes start. Oke, kita refresh ya. Kalau refresh baru dia akan muncul. Nanti setelah kita lihat di sini, kalau dia memang ada di atas pembuktian ya. Jadi nanti kita edit, kita kasih nah di sini ya, tes karyawan. Oke, sekarang kita edit. Yang tadinya ada 6 ya di sini, 1 2 3 4 5 6. Kita edit di sini. Supervisornya Saiful Anwar, kita klik simpan. Maka di sini kita bisa refresh. Oke, sudah tersimpan. Oke, kita klik refresh di halaman yang ini. Ya, maka akan bertambah di sini. Nah, dia akan pindah di sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk menambah karyawan. Oke, untuk impor ini, kalau impor ini dia bisa input data karyawan sekaligus banyak ya. Jadi melalui data Excel justru ini yang lebih mudah, yang lebih simpel, karena dengan mengikut saja di sini maka akan ada petunjuknya, otomatis akan terupload ya. Nah, untuk impor karyawan ini detailnya bisa lihat ya nanti di video tutorial cara impor data karyawan ya, karena biar video yang ini tidak terlalu panjang. Oke, itu ada sesi tersendiri untuk impor karyawan. Oke, di sini ada tab menu cuti. Cuti di sini kita paling pertama setting adalah paling bawah, jenis cutinya. Nah, jenis cutinya kita lihat dulu, lihat daftar jenis cuti mana yang sudah kita buat, ataupun sebenarnya sistem akan memberikan default seperti ini ya, ada 5. Nah, kalau misal ini artinya cuti tahunan, hospitalization. Intinya kita kalau misalkan ada cuti yang tidak ada di sistem, maka kita inputlah sendiri di sini. Kalau kita tidak memiliki cuti yang tidak sesuai, ya tinggal kita hapuslah di sini. Intinya mana yang dibutuhkan ataupun yang tidak, tinggal dihapus saja. Artinya apa ini? Minimal hari untuk mengajukan. Artinya kalau yang untuk annual nih yang plus ya, 3 di sini, artinya 3 hari sebelum cuti dia harus sudah mengajukan gitu. Kalau yang hospitalization ataupun medical, nah min 7 artinya setelah dia tidak masuk, nah maka 7 hari, minimal 7 hari dia, oh tidak, maksudnya hari ini dia tidak masuk, maka 7 hari ke depan minimal atau maksimal ya, maksimal 7 hari ke depan dia harus sudah mengajukan atau memberitahu bahwasanya dia cuti sakit, seperti itu. Nah, jadi jangan kenapa ini di plus dan kenapa min, karena memang ini sudah programmer buat seperti ini codingnya ya. Jadi kalau yang untuk minimal hari sebelum cuti dia plus di sini, kalau yang after
Ya, kalau cuti sakit kan contoh hari ini kita nggak tahu nih sakit atau enggak. Nah, kita tidak masuk, belum memberitahu. Nah, maksimal 7 hari ya kita harus memberitahu dan memberikan bukti kalau kita sakit gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini pengaturan hak cuti. Untuk hak cuti ini kita atur berdasarkan penggolongan ya. Nah, penggolongan eksekutif yang tadi kita buat tuh penggolongan eksekutif untuk annual dari 0 tahun sampai, artinya dia baru masuk. Kalau dari 0 tahun ya artinya dia dari baru masuk dia udah dapat 12 hari. 999 ini artinya apa? Tak terhingga lah intinya. Jadi dari 0 tahun sampai seterusnya dia udah dapat cuti 12 hari. Nah, ini opsional ya. Ini saya sebagai contoh aja. Mungkin tidak sesuai dengan realita ya sebenarnya ini. Nah, terus ada nih eksekutif yang annual yang sudah bekerja 2 tahun, dari 2 tahun sampai 5 tahun, artinya 2 tahun ke atas ya. Nah, dia dapatnya 12 gitu cara bacanya. Jadi cara menambahkannya seperti ini. Jadi setiap penggolongan harus dapat masing-masing jenis cuti. Nah, lebih enaknya lagi cara menambahnya secara bulk. Nah, jadi jangan tambah ini tapi tambah banyak, sekaligus banyak ya. Nah, contoh seperti ini, annual, terus kita tambah lagi, terus tambah lagi, terus tambah lagi. Nah, annual ini biasanya berbeda-beda. Jadi kita bisa, kalau kita semua penggolongan sama, misalkan jatahnya ya berarti all aja. Kalau misalkan mau kita beda-bedain bisa, misalkan annual untuk eksekutif, annual untuk non eksekutif, annual untuk part time mungkin nggak ada ya. Ini kita ganti medical, ganti medical. Jadi setiap jenis cuti harus ada semua ya. Jadi ini untuk eksekutif, ini untuk non eksekutif. Nah, kita bedain misalkan yang penggolongan eksekutif itu yang dari 2 tahun ke atas, artinya sampai 10 tahun lah kita batasin. Dan yang bekerja dari 2 tahun sampai 10 tahun itu dapat cutinya misalkan 18 hari contoh lah ya. Tapi kalau yang annual, tapi untuk yang penggolongan non eksekutif dari 0 tahun sampai kayak dari 1 tahun lah, dari 1 tahun sampai 5 tahun. Ini penggolongan non eksekutif soalnya ya. Orang yang eksekutif mungkin ya karyawan biasa atau seperti apa gitu. Ini jatahnya cuma 12 contoh. Terus medicalnya itu pun sama juga, kurang lebihnya seperti itu. Cuman yang dibedakan adalah di sini medicalnya, kalau annual segini, kalau medical ya berapa, 7 atau berapa, ini 10 misalkan. Nah, terus limit tuh artinya atau no limit nih. Ini kalau limit day to bring forward. Kalau misalkan tahun depan kita pengen aktifkan lagi, contoh seperti ini. Misalkan ada orang yang dalam 18 jatah cuti ini, 18 hari dia nggak pakai selama 1 tahun. Nah, kalau misalkan pengen dibawa ke tahun selanjutnya, kita batasin atau tidak. Nah, kalau no limit artinya kalau tahun depan dia jatahnya 18 lagi, ditambah 18 tahun sebelumnya, jadi nanti totalnya adalah 36 gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalkan limit tuh, nah kita batasi nih, berapapun dia sisa cuti tahun sebelumnya, yang boleh dibawa ke tahun selanjutnya hanya 5 misalkan. Nah, berarti walaupun dia sisanya 18 ya, yang boleh dibawa ke tahun selanjutnya cuma 5, sisanya hangus gitu. Tapi bagaimana kalau sisanya cuma 2? Nah, ya berarti boleh dibawa semuanya, 2 masuk ke tahun selanjutnya. Jadi nanti tahun selanjutnya dia 18 tambah 5 gitu. Kalau misalkan dia jatah cutinya sisanya cuma 2, berarti nanti 18 ditambah 2 gitu.
Jadi ini cuma batasan maksimal ya. Kalau sisanya di bawah 5 ini ya berarti masuk semua. Kalau sisanya di atas 5 berarti yang boleh hanya 5 dan sisanya itu hangus. Oke, kalau sudah klik simpan. Nah, yang lainnya diatur sedemikian rupa juga ya. Kalau simpan, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk eksekutif berapa, ini non eksekutif saya belum setting sebenarnya. Nah, jadi nanti setiap karyawan yang masuk golongan eksekutif akan dapat jatahnya ini. Yang eksekutif yang kecil dia akan dapatnya ini gitu. Karena karyawan kan ada penggolongannya tadi. Oke, hak cutinya di sini. Nah, ini baru kita buat hak cutinya aja, belum kita settingkan ke data karyawan. Nah, disinilah kita cara memprosesnya. Nah, awalnya kalau kita klik page ini masih kosong. Nah, kalau kita klik di sini menghasilkan hak cuti. Nah, di sini ada 23 karyawan. Baru 23 ya, saya input untuk 2020 nih. Kalau pengen lihat klik aja di situ. Nah, ini karyawan-karyawannya 23. Nah, kita klik di sini membuat hak cuti untuk karyawan. Jadi kita men-set up hak cuti ya untuk Heru sampai nomor 23 tes karyawan nih. Klik membuat hak karyawan, maka semua karyawan ini kan udah ada golongannya masing-masing, maka akan dapat sesuai jatahnya, sesuai penggolongannya. Kita lihatlah di sini daftar cutinya. Nah, disinilah karyawan ini dia dapatnya 12 karena dia ini akan dapat sesuai golongannya ya. Maka penggolongan karyawan itu sangat penting sekali. Kita lihat yang tes karyawan ada nggak ya? Nah, ini tes karyawan dia masuk dapatnya untuk annual tuh 8. Nah, kenapa dia 8? Karena dia baru masuk pada tanggal ini gitu. Jadi makanya dihitung 8 ya. Itu udah hitungan dari sistem. Nah, kalau yang udah lama dia sebenarnya nih, contoh kayak Taufik Hidayat, dia dapat 12 karena dia penggolongannya eksekutif tadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada bagaimana untuk pengajuannya, pengajuan cutinya. Kalau karyawan mempunyai username dan untuk login ke sistem, maka akan tampil sampai di sini saja, sampai personal. Supervisor ke bawah ini tidak akan ditampilkan ke akun karyawan, jadi dia hanya akan dapat personal aja. Yang atas pun tidak, setuju cuti pun tidak. Jadi ini aja yang akan dia dapat menunya. Oke, kita mengajukan cuti. Jadi saya sebagai admin juga dapat jatah cuti nih di sini. Nah, jadi kalau admin, menu untuk pribadinya ada ini ya, menu untuk adminnya ada juga, kurang lebih seperti itu. Jadi saya mau ngambil cuti annual ya, ada 16 hari. Nah, ini pasti 16 hari karena dapat dari daftar cuti atau sisa cuti tahun sebelumnya ini. Nah, ini tanggal mulainya saya mau cuti ini sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 30. Jadi kita harus mengajukan di tanggal bulan Mei ya. Nah, 30 kita bisa mengajukan di tanggal 4 di sini atau tanggal 5 lah. Selesainya tanggal 5 Mei juga. 1 hari. Hari penuh ya. Kontak nih alasannya misalkan apa, urusan keluarga. Ya, klik simpan. Oke, perubahan tersimpan. Maka kalau kita lihat daftar cuti saya ini, nah, kita klik di sini daftar cuti saya, statusnya masih pending karena belum di approve ya. Nah, ini
pengajuan dari Saiful Anwar nih untuk tanggal 5 Mei, statusnya pending. Nah, di sini saya sebagai admin, jadi saya juga bisa menyetujui cuti. Jadi saya bisa menyetujui cuti untuk karyawan lainnya, dan juga bisa menyetujui cuti untuk diri saya sendiri, karena saya admin. Kecuali di setting saya pengajuan cutinya yang menyetujui siapa. Tapi kalau admin memang seperti itu ya, bisa semuanya. Nah, contoh kita mau menyetujui cuti nih, kita kliknya di sini daftar pengajuan. Daftar pengajuan cuti ya. Nah, di sini setujui cuti. Nah ya, jadi kita bisa melihat list siapa saja yang mengajukan cuti. Di sini ada nih saya nih barusan. Nah, klik setujui di sini. Kalau ini satu-satu ya, kalau lewat sini. Tapi kita bisa memberi pesan. Tapi kalau kita melalui centang di sini, semuanya tercentang, klik setujui, maka otomatis semuanya yang pending itu akan disetujui. Tapi tidak bisa memberikan pesan. Tapi kalau kita klik setujui di sini, kita bisa memberikan message di sini. Oke, semoga lancar dan besok bisa masuk kantor lagi. Jangan besok ya, dan bisa masuk kantor lagi dengan seperti biasa gitu. Seperti biasa. Oke, klik approve ya. Maka nanti ada pesannya di sana. Jadi ketika di approve di sini, maka si karyawan itu dapat notifikasi di mobile phone-nya, di mobile apps-nya ya, karena mengajuin cuti kan bisa lewat mobile apps. Nanti mobile apps bisa ada notifikasi kalau disetujui. Nah, isinya ada pesannya, oke, semoga lancar dan bisa masuk kantor lagi seperti biasa. Kalau yang disetujui tanpa ada message itu seperti ini, dia keterangannya disetujui aja. Oke, seperti itu ya kurang lebihnya untuk cuti. Ini hanya dashboard ada aja, dan ini untuk laporan lah cuti. Kemudian di sini untuk training ya, bisa lihat lah di sini. Jadi semua akan ditampilkan dashboardnya. Jadi ringkasan cuti Mei ini belum banyak yang mengajukan cuti nih. Tahun 2020 baru saya aja nih, satu orang barusan ya. 2020 ini belum ada yang mengajukan cuti karena adanya 2019 2018 kalau nggak salah. Ini data demo lama. Jadi ini keterangannya, yang biru adalah annual, ini medical, hospital, maternity, unpaid. Nah, di sini yang paling banyak dipakai apa? Ini cuti tahunan. Ya, kita bisa lihat di sini daftar dashboardnya. Nah, kalau kita filter di tahun 2019 seperti apa? Tapi rasanya yang paling banyak itu di 2000. Oh, ini 2019 ada 2 ya. Februari ada 2, Mei ada 4. Kita lihat 2018 kosong. Oh, memang belum buat, jadi dashboardnya tampilannya tidak penuh ya. Ini di 2019 ada yang cuti di bulan Mei ya, 4 orang, dan di bulan Februari 2 orang. Dan di sini annual ya, 6 hari. Jadi ini 4 sama 2 ini adalah yang diambil annual ya, 6 hari di sini. Terus kalau kita di sini kan ngitung manual 4 tambah 2. Kalau ini langsung ternyata yang annual ada 6 hari yang diambil. Cuti terpakai per bulannya, bulan Mei ada 4, Februari ada 2.
mengajukan cuti Minggu, Kamis ada satu, banyaknya di hari Kamis dan hari Minggu. Senin ya. Oke ya, jadi nah di sini yang mengajukan cuti banyaknya Saiful Anwar aja tuh. Oke, kita lanjut ke tab menu training di sini. Tab menu training di sini adalah fungsinya untuk membuat training, ya training internal ataupun eksternal. Kita buat di sini. Misalkan untuk personal nih, ini untuk data menu karyawan aja. Admin akan dari supervisor sampai admin bawah. Contoh kita lihat daftar training ya. Ini belum ada training. Daftar semua training. Nah, kalau ini daftar training itu yang buat si admin aja. Kalau kita lihat di sini, si admin itu bisa lihat semua training yang dibuat oleh staff-staff lain. Jadi misalkan orang HRD nih buat jadwal training, nah si admin itu bisa lihat di sini. Nah ini yang buat kita lihat di daftar semua training. Nah ini yang buat adalah Rezki Noni ya, Noni narhubung atau ya PIC lah, narhubung tuh PIC. Ini yang buat adalah Noni. Jadi kita bisa lihat di situ Noni ngebuat jadwal training. Saya nih berperan sebagai staff ya. Misalkan saya mau ikut trainingnya, jadi nanti ke menu dia seperti ini, lihat daftarnya di sini. Lihat daftar trainingnya. Saya pengen ikut training yang dibuat oleh Noni, itu klik detail di sini. Nah, kita pengen ajukan nih. Nah, ini keterangannya ya. Keterangan trainingnya apa aja. Nah, kita pengen ikut yang tanggal berapa nih? Misalkan mau mengajukan tanggal 16 Oktober 2019. Nah, sebenarnya udah lewat ya. Kita ajukan. Nah, perubahan tersimpan. Nah, di sini saya sudah mengajukan nih. Tapi statusnya masih pending. Nah, ya, jadi untuk training di tanggal 16 Oktober ini baru hanya satu orang nih yang mengajukan dan statusnya pending, dan itu pun saya ya. Nah, saya sebagai admin itu juga bisa menyetujui ya di sini. Nah, di sini menyetujui pengajuan. Nah, sebenarnya Noni juga bisa lihat di sini untuk menyetujui. Jadi harusnya yang menyetujui itu adalah Noni ya, pengajuan saya. Cuma di sini saya juga bisa bisa menyetujui. Klik setujui di sini, maka statusnya akan approved di sini. Jadi saya boleh mengajukan cuti. Jadi semua karyawan bisa mengajukan, tapi nanti si HRD itu bisa pilih mana saja yang boleh ikut training ini gitu. Jadi diprioritaskan nanti. Misalkan kapasitas training hanya 10 orang, tapi yang mengajukan ada 20. Nah, 10 orang ini siapa aja yang boleh. Dia nanti dari 20 orang yang mengajukan, dia pilih 10 orang aja tuh yang berhak, yang lebih pantas ikut training ini siapa aja. Makanya nanti yang statusnya di-approve dia boleh datang ke training itu gitu ya. Cara buat trainingnya ya mudah sekali. Di sini ya klik aja di sini daftar training atau daftar semua. Klik tambah di sini. Nah, nama pelatihannya apa? Misalkan training trainer ya, training akuntansi, sales presentation. Misalkan training sales presentation. Deskripsi misalkan training
training tentang menyampaikan presentasi sales dengan baik dan efisien. Keterangan aja. Karyawan dapat mengajukan, diizinkan ya. Persyaratannya ya bolehlah di sini. Jadi nanti si karyawan itu baca, oh persyaratannya siapa aja. Misalkan karyawan yang baru masuk 1 tahun. Syaratnya karyawan yang baru bekerja ya, yang baru masuk, baru bekerja 1 tahun. Jadi karyawan yang baru 1 tahun baru boleh ikut. Jadi yang udah 2 tahun gak boleh ikut gitu contohnya ya. Karena semua karyawan akan dapat notifikasi ini, dapat lihat jadwal trainingnya. Nah, hubung nih PIC-nya misalkan ya saya sendiri misalkan. Telepon sekian, email @email.com. Training internal atau eksternal? Internal ya. Orang yang menjadi sasaran karyawan produksi atau karyawan sales marketing. Oke, klik simpan. Sorry, saya belum atur jamnya. Scroll ke bawah ya. Walaupun sudah disimpan nggak masalah, nanti kita simpan balik. Di sini waktu mulainya misalkan di Mei, nanti tanggal 8 contoh ya, jam 9. Waktu selesainya sampai jam 12, 3 jam. Lokasi ruangan training, trainernya misalkan Saiful juga. Klik ya, diizinkan mengajukan. Oke, kalau waktunya banyak, tambahin lagi di sini. Jadi multiple date ya. Jadi training yang berkelanjutan misalkan di sebulan sekali ya, buatlah di sini untuk ini bulan Mei tanggal 8, bulan Juni bulan tanggal berapa, bulan Juli tanggal berapa misalkan gitu. Jadi nanti si karyawan bisa milih, saya pengen daftar di bulan Mei, saya pengen daftar di bulan Juli, saya pengen daftar di bulan selanjutnya ataupun yang lainnya, itu bisa pilih ya. Jadi kalau sudah, klik simpan, maka nanti akan masuk ke sini. Kalau karyawan kan nanti ini doang nih menunya. Jadi pasti kalau karyawan lihat pasti akan muncul tuh training yang baru saya bikin. Jadi saya juga bisa login sebagai karyawan di situ, login sebagai admin karena tampil semuanya ya menunya. Nah, di sini tambahlah, kalau saya ya nggak mungkin daftar ke training saya sendiri gitu. Oke, jadi nanti kalau login sebagai karyawan nanti akan muncul situ. Jadi tinggal klik mengajukan lah tadi. Ataupun lihat semua. Sama aja akan muncul semua. Tapi kalau misalkan si HRD, dia akan tampil di sini aja. Tampil admin aja kayaknya. Sama sih, semuanya pasti akan dapat admin lah kalau untuk yang buat itu. Tapi kalau untuk mempermudah ya, jadi saya pengen lihat training yang saya buat aja nih sebagai admin. Karena kalau admin banyak nih, jadi kalau admin banyak, kita pengen lihat training yang saya buat aja ya di sini. Kalau pengen lihat yang orang lain buat juga di sini. Ya, kalau kita klik di sini maka akan tampil training yang saya buat aja nih. Tuh ada satu aja kan. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada menu absensi. Menu absensi di sini adalah fungsinya. Menu absensi di sini fungsinya adalah untuk absensi. Di sini ada check in dan check out. Oke, sebelum kita ke check in check out, kita lihat dulu keseluruhan. Di sini ada harian, mingguan, bulanan. Jadi ada report-reportnya ini nih.
Kita bisa lihat ya, tinggal klik aja. Ini untuk impor. Nah, kalau kita lihat di harian, keseluruhan yang harian, tampilannya seperti ini. Nah, ini masih kosong ya untuk hari tanggal 30 April. Oke, kita coba tes check in. Nah, check in di situ itu bisa menggunakan mobile apps yang ada di handphone melalui Play Store ya, bisa diunduh appsnya. Terus melalui komputer pun bisa seperti ini. Jadi nanti akan ditunjukkan Google Maps-nya seperti ini. Kalau komputer kita akurat banget untuk akurasinya, maka Google Map-nya tidak akan salah lah ya. Nah, coba kita tes ya, Google Map saya yang di komputer saya ini aktif atau tidak. Saya belum aktifin kalau nggak salah. Coba kita klik check in, apakah benar alamatnya di sini. Harusnya alamatnya di alamat saya ya. April tanggal 30 saya pulang. Ini kita bisa klik di sini juga langsung, ataupun langsung di keseluruhan harian tadi. Nah, di sini ya. Bandung. Jadi emang tidak spesifikasi ya. Oke, saya coba check out ya nanti ya, saya tunjukin. Kita klik keseluruhan harian. Yang lebih akurasi itu menggunakan mobile apps ya, menggunakan handphone. Tapi kalau laptop kita aktifin GPS-nya, maka akan akurat ya. Oke, ini kan saya baru check in aja nih. Di sini keterangannya check in from ya. Nah, nanti kalau kita check out nanti akan muncul di sini. Coba saya check out menggunakan handphone ini sekarang nih. Saya login di mobile app sekarang. Oke, ini saya login ya. Oke, saya mau coba check out. Oke, saya sudah check out. Oke, kita lihat di sini. Kita refresh ya. Saya sudah check out menggunakan handphone. Nah, kalau di handphone akan betul karena GPS-nya aktif. Jalan Ciputat Baru, Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Ini kalau kita klik itu akan terlihat map-nya. Nah, kita klik akan menuju ke map. Itu akurat ya. Jadi kita tahu benar dia check in di area kantor misalkan. Jadi kita lihat di situ. Kalau kantor kitanya di UIN di sana misalkan, berarti ya harus map ini menunjukkan di dekat-dekat UIN di sana gitu. Nah, kalau ini daerah saya nih, tempat saya. Ini di rumah karena memang saya lagi di rumah. Kalau kita lihat ini ya. Nah, jadi ini RSIA nih. Nah, ini RSIA. Ini RSIA. Oke, kita maju dikit lagi. Oke, ini RSIA. RSIA Cinta Kasih. Nah, ini rumah saya di sini. Nah, rumah saya di sini, masuk ke dalam gang. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini ke Bandung nih nggak sesuai nih, karena dia menggunakan GPS-nya nggak aktif. Jadi kita bisa track kok benar dia check in di dekat kantor. Kalau kayak gini kan, dia check innya nggak sesuai nih alamatnya, bisa kita lihat. Oke, itu untuk check in, dan untuk check outnya tadi sudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini check in pada jam 10.54, time check outnya 10.55. Jadi total kerjanya adalah 1 menit. Nah, kalau dia check in dari jam 8, check out jam 5, nanti ada total kerjanya di sini 8 jam gitu ya. Oke, itulah tadi untuk check in check out. Nah, di sini kita bisa lihat mingguan, harian. Itu untuk reportnya semua lah, kita bisa lihat di situ. Nah, ini ada keterangannya nih.
off day. Artinya kalau merah begini dia absen, artinya tidak check in check out ya. Jadi kita bisa lihat nih, Saiful Anwar pada tanggal 27, 28, 29 dia nggak absen nih. Bulan April dari 26 sampai 2 Mei nih. Ini lihatnya per minggu nih. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalau kuning ini artinya memang libur ya. Sabtunya off day. Nah, ini dia akan otomatis kuning karena waktu di global konfigurasi di video sebelumnya itu kita sudah atur ketika mengatur lokasi. Nah, lokasi yang bujur lintang tadi itu akan menentukan patokannya. Untuk absensi. Terus di situ kan ada hari libur yang dicentang. Nah, kalau dicentang maka akan menunjukkan seperti ini. Kalau libur ya akan menunjukkan kuning, ini libur gitu. Jadi memang lokasi kenapa saya setting di awal karena memang itu penting juga ya. Oke, kita lihat. Nah, kan di video sebelumnya juga saya sudah buat libur nasional ya. Di sini ada Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei itu. Nah, besok ya. Makanya nampil di sini. Jadi kita nggak check in pun karena kita tahu di sini Hari Buruh Nasional. Ya, kalau bagi yang belum lihat videonya mungkin bisa lihat dulu video sebelumnya ya tentang modul konfigurasi ya. Training modul konfigurasi Office Central Indonesia. Nanti linknya disertakan di deskripsi lah ya. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Jadi dalam 1 tahun kita harus setting dulu nih libur nasional. Jadi kita bisa lihat, ini si A enggak check in di sini ya karena emang ini libur. Gitu. Ya, kalau ini absen artinya dia alpha nih. Jadi kita lihat kenapa enggak absen. Mungkin dia lupa atau memang dia enggak hadir. Oke, itu untuk absensi. Ini untuk mingguan, bulanan tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa lihat-lihat aja ya. Nanti dites-tes kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lewat live chat yang ada di sini ya. Kita klik live chat di sini. Nah, di sini isi pertanyaannya, baru langsung start chat aja. Ataupun langsung direct message ke saya pun bisa lah. Kalau sudah pernah training sama saya ya. Jadi nanti bisa dapat kontaknya. Oke, itu untuk absensi. Lalu di sini ada pergerakan. Pergerakan ini kurang lebihnya untuk mencatat pergerakan kita lah ya. Ini juga sebenarnya seperti izin juga sama. Tapi enggak sama seperti cuti. Kalau ini contoh kita hanya izin beberapa jam dari kantor. Nah, itu kita catat di sinilah. Contoh nih kita lagi masuk kerja tapi ada urgent urusan yang harus kita kerjakan di luar kantor. Jadi kita buatlah di sini. Nah, kalau staff itu yang akan tampil personal aja. Ini ke bawah ini untuk admin. Contoh lihat pergerakan saya. Tapi kalau kita belum pernah buat sebelumnya, nanti di pergerakan saya itu nggak akan muncul seperti ini, kosong aja. Nah, kalau misalkan kita sudah pernah input sebelumnya, belum input sebelumnya, ini akan kosong. Kalau udah input ini akan ada seperti ini. Nah, ini kita bisa buat ya. Klik tambah ini sama tambah ini itu sama aja. Ya. Sama aja, nanti akan ditampilkan ke halaman seperti berikut nih. Nah, ini halaman ini. Nah, ininya jenis pergerakannya company purpose. Tujuan untuk perusahaan lah ya, ini mah keperluan perusahaan. Project kosongkan aja. Misalkan di hari ini saya mau izinnya di jam 2 nanti, misalkan mau ke bank. Jam 2 sampai jam 4 lah ya, 2 jam. Tujuannya adalah store tunai ke bank lah, bank apa aja ya. Deskripsinya ya samakan aja, nggak masalah. Alamatnya diisi nggak masalah, nggak diisi pun nggak masalah. Ini alamat tujuan kita untuk pergi ya.
isi kontaknya ini sebenarnya untuk verifikasi si admin bener gak dia datang ke situ gitu, ataukah dia cuma bohong atau tidak gitu kan. Jadi kalau emang keperluan kantor ya tertunai bank kan, artinya memang masa kita harus telepon ke customer service juga nggak mungkin ya, itu dikosongkan juga boleh ya. Oke, kalau sudah klik simpan aja di sini. Maka nanti si admin ataupun orang atasannya bisa lihat, oh dia jam 2 nanti ada keperluan pergi misalkan. Jadi kita bisa lihat di sini. Oh di sini ada, kita lihat daftar pergerakan ya si admin nanti, kalaupun ataupun si supervisor bisa lihat di situ. Nah, kalau saya kan sebagai admin, jadi bisa lihat semua pergerakan orang di sini. Ataupun saya memiliki bawahan nih. Ataupun saya juga sebagai supervisor nih. Maka karyawan yang mengajukan pergerakan, karyawan yang di bawah saya yang mengajukan pergerakan, yang supervisornya saya itu maka kita bisa lihat di sini. Pasti kosong karena nggak ada karyawan yang di bawah saya yang mengajukan pergerakan di sini. Nah, di sini kosong. Jadi supervisor tuh akan melihatnya dari sini. Kalau ini untuk admin aja ya. Jadi kalau ada karyawan yang pergi, nah dia bisa lihatnya di sini. Gitu, di sini ya. Kalau saya si admin nggak di sini. Kalau misalkan ada karyawan A mengajukan pergerakan, tapi si karyawan A ini supervisornya orang lain, maka saya tidak bisa tidak bisa lihat lewat sini. Tapi harus lewat dari sini gitu. Maka akan muncul semua. Berhubung ini semua saya yang mengajukan, jadi yang tampil saya semua ya. Oke, kalau ingin menyetujui pun bisa langsung di sini ya si admin. Kalau misalkan si supervisornya yang berkaitan tidak sempat ataupun tidak memiliki waktu lah ya, dia bisa minta tolong ke si admin untuk mengapprove-kan. Nah, jadi di sini tidak akan muncul ya. Kan ini untuk supervisor. Nah, saya sebagai admin untuk mengapprove-nya di sini. Oh, sorry. Sini ya. Oh, tadi udah auto approve kayaknya yang saya pengaturannya. Jadi ini udah disetujui. Makanya tadi nggak muncul ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ingin menyetujui, ke halaman ini tinggal klik centang, ataupun klik centang semuanya, klik approve, ataupun mau satu-satu pun nggak masalah, klik setujui di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu untuk tab menu pergerakan. Nah, ini pergerakan saya. Pergerakan saya ini ya akan ditampilkan semua pergerakan saya aja, tidak akan menampilkan orang kemana aja nih saya nih. Oh, tertunai ke bank pada 30 April ya, lebih seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan dari beberapa tab menu dari modul konfigurasi. Jika ada bagian-bagian yang masih belum paham, bisa ditanyakan melalui live chat di situ ataupun direct message jika sudah memiliki kontaknya ya. Sebenarnya untuk kontak ini bisa siapa saja memiliki, karena memang itu saya share ketika saya mentraining setiap customer ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin tidak saya cantumkan karena memang ke privacy lah ya, karena ini di share di YouTube. Jadi untuk ini bisa ditanyakan melalui email pun bisa, ke email support@ventures.com.my. Nanti akan saya sertakan emailnya juga di bawah. Oke, untuk di deskripsi ya. Untuk training modul HRD ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. See you.